Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali video saya tentang perbaikan TV Samsung 32 in yang mana untuk diodanya mengalami kerusakan. Baik, kita ikuti bersama-sama kelanjutan video bagaimana cara menentukan ampere. Ya, dilihat dari kodenya itu saja sudah cukup. Misalkan kita bisa lihat ini untuk dioda ini. Di sini ada tertera tulisan SR320. Ini kategorinya dioda Schottky ya, Schottky, yaitu 3 ampere 200 volt ya. Nah, ini tergolong dioda Schottky. Nah, ini ada T2110 ya. Ini 2 ampere 110 volt. Nah, jadi ada perbedaan antara ampere dioda yang pertama dan dioda kedua. Ini ada perbedaan ampere walaupun besarnya sama. Jadi jangan sampai salah kita dalam melakukan pemasangan. Jadi kasusnya seperti ini. Ini yang 2 ampere dipasang ke 14 volt, sedangkan yang 3 ampere dipasang ke yang 5 volt. Nah, ini salah. Kesalahannya di sini ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ini terjadi. Ya. Jadi yang benar itu adalah ini untuk dioda yang 2 ampere ya, yang 110 volt. Ini kita pasang di tegangan 5 volt. Sedangkan ini yang 3 ampere ya, yang 200 volt kita pasang di tegangan 14 volt. Oke, seperti ini yang benar ya. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai mengerti apa yang saya jelaskan. Untuk itu, untuk dioda Schottky itu kita pasang yang 320 ya. SR320 kita pasang pada tempatnya. Nah, ini saya pasang yang seharusnya di sini, harusnya yang dioda Schottky yang 320. Nah, ini dipasangnya di sini ya. Nah, dipasangnya di sini. Kemudian untuk yang 2 ampere ini kita pasang di sini. Namun untuk mencari dioda yang cocok itu memang teman-teman sangat kesulitan ya. Di sini saya akan memberikan rahasianya. Untuk dioda itu ada 2 jenis ya, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan. Di sini saya coba berikan keterangan untuk dioda yang umum ada dijual, yaitu IN4007. Ini dioda konvensional 1 ampere 1000 volt ya. Ini dioda yang umum di pasaran. Nah, ini ada IN5399 dioda konvensional, yaitu 1,5 ampere 1000 volt. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita coba tunjukkan lagi. Ini ada IN5408. Ini dioda konvensional, yaitu 3 ampere 1000 volt. Nah, bentuknya sama seperti tadi dioda Schottky ya, hampir sama bentuknya dan ampernya pun sama. Nah, ini ada 6A05 dioda konvensional, yaitu 6 ampere namun voltnya 50 volt. Nah, ini jadi dari keempat dioda ini kita bingung mau milih yang mana ya. Mau milih yang ini nggak mungkin. Yang 1,5 tidak cukup. Yang 3 ampere mungkin jadi pilihan. Atau dioda yang 6 ampere. Oke, kita coba lihat ini yang 3 ampere ya. Yang 3 ampere ini
bentuknya sama seperti dioda Schottky yang kita perlukan. Nah, ini besarnya sama, ampernya pun sama ya. Sama-sama 3 ampere nih. Apakah ini bisa digunakan, teman-teman? Nah, ini di sini untuk dioda memang bisa diparalel ya, diparalel. Nah, ini apabila saya gandeng 2 begini, artinya 1,5 ditambah 1,5 menjadi 3. Nah, ini jadi 2 dioda digabung jadi satu, sama seperti halnya 1 dioda 3 ampere. Ya, tapi hal itu jangan kita lakukan ya. Tidak perlu kita lakukan hal seperti itu. Mungkin kita bisa berpikir bahwa untuk mengganti ini mungkin kita ganti yang lebih besar ampernya ya. Oke, mungkin seperti ini. Contohnya misalkan kita ingin mencoba ya, ini untuk mendapatkan dioda ini kan sulit. Mungkin kita coba yang 1 buah dioda namun kapasitasnya 6 ampere. Nah, seperti ini ya. 6A05 kita pasang 1 di sini ya, karena sudah seimbang ya, 6 ampere yang diperlukan. Nah, ini 1 dioda sama dengan 2 dioda Schottky. Nah, ini apakah ini bisa, teman-teman? Atau kurang yakin? Kita tambah lagi menjadi 12 ampere ya, untuk menggantikan itu. Begini. Nah, seperti ini. Apakah bisa? Tidak bisa ya, teman-teman. Karena apa? Karena dioda ini lain jenis ya. Yang kita perlukan ini hanya dioda biasa ya, ini dioda biasa. Sedangkan yang kita cari adalah dioda Schottky ya, dioda Schottky, dia khusus diodanya. Nah, ini saya punya dioda Schottky yaitu SR300 ya. Ini 3 ampere tapi voltnya 100 volt. Tidak masalah karena untuk tegangan 5 volt masih sanggup ya. Masih cukup besar. Nah, ini bisa kita pasang. Nah, caranya seperti itu. Jadi jangan mengganti dioda yang bukan dioda Schottky. Karena dioda Schottky ini dia bahannya adalah dari logam dan semikonduktor ya. Sedangkan dioda konvensional adalah berbahan semikonduktor saja. Jadi tidak bisa. Walaupun bagaimanapun jangan dilakukan ya, teman-teman. Nah, ini jadi usahakan kita pasang harus menggunakan dioda Schottky, ya ini SR320 ya, Schottky. Kemudian ini adalah SR300 Schottky juga ya. Bukan dioda biasa ini. Jadi memang khusus untuk tegangan output yang memerlukan switching yang sangat cepat ya. Jadi perbedaan dioda Schottky dan dioda konvensional teman-teman sudah mulai mengerti ya. Jadi tidak bisa mengganti sembarangan. Dan untuk membaca berapa volt dan berapa ampere itu bisa kita lihat dari kode di diodanya itu. Jadi misalkan SR320 ya artinya 3 ampere 200 volt gitu, teman-teman ya. Atau SR300 yaitu 3 ampere 100 volt. Nah, seperti itu cara pembacaan ampere dan volt pada dioda. Baik, sebelum lebih jauh kita akan coba tes bagaimana hasilnya. Saya coba siapkan, saya berikan arus. Nah, ini saya coba ukur ya tegangan yang hadir setelah saya melakukan pergantian dioda yang saya vonis rusak.
Nah, untuk tegangan 5,2 mantap ya, sudah hadir. Nah, ini artinya sudah bekerja. Kemudian untuk tegangan 14 voltnya juga sudah hadir. Ya. Nih coba lihat, praktikan di multitester ini. Saya akan lakukan pengukuran. Untuk 5,2 sudah hadir dan 14 volt sudah hadir. Dan untuk 80 voltnya sudah hadir juga. Jadi power supply ini siap kita anggap normal. Selanjutnya saya coba cabut dulu ya teman-teman. Kita akan pasang soket ini yang menuju ke backlight, kemudian soket yang menuju ke mainboard. Nah, ini dipasang. Dan saya yakin apabila teman-teman mengganti dioda sesuai dengan kebutuhannya, tidak akan khawatir rusak ya. Dan jangan juga salah dalam pemasangan. Oke, saya coba hidupkan. Saya lakukan pengetesan, saya berikan sumber. Kita lihat. Semoga berhasil. Nah, ini sudah ya. Backlight sudah menyala ya, sudah menyala, terlihat. Kita coba lihat resternya. Kita angkat, kita intip. Ya, rester sudah menyala. Nah, ini sudah terlihat. Resternya sudah tampil, artinya TV ini sudah hidup. Jadi proses perbaikan power ini sudah sempurna ya, teman-teman. Oke, kita akan coba langsung lakukan saja perakitan penutupan. Karena saya rasa untuk perbaikan TV ini sudah selesai, dan pengenalan dioda untuk teman-teman saya rasa mungkin sudah paham, dan saya harap mohon dukungannya selalu agar saya selalu semangat dalam memberikan konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Baik teman-teman, setelah terakhir semua saya coba lakukan pengetesan kembali menggunakan media gambar. Nah, di sini saya berikan anten. Oke, sudah menyala logo Samsung, dan kita lihat. Nah, ini tampilan gambarnya sudah tampil ya, bening, sempurna. Bagus nih. Coba kita atur. Di sini ada pemilihan mode AV, saya pilih. Oke, saya coba tes mode AV-nya. Oke, mode AV juga normal, dan gambar juga tidak ada cacat sedikit pun ya. Mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.